Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Laksamana Putra Bahtiar dengan NIM 2023310017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan yang telah saya buatkan tentang pembahasan reinforcement learning. Nah, untuk sebelum masuk ke pembahasan, saya membuat rumusan masalah yang dimana di sini memberitahukan apa itu metode reinforcement learning, bagaimana cara kerja algoritma Q-learning, apa saja konsep kerja Q-learning, dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan Q-learning. Apa itu reinforcement learning? Nah, reinforcement learning adalah proses pelatihan melalui konsep machine learning agar bisa membuat keputusan-keputusan dalam keadaan yang kompleks dan tidak pasti. Pada mesin ini terdapat agen software yang belajar agar bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, teknik reinforcement learning ini juga adalah teknik yang paling efektif dalam menunjukkan kreativitas sistem komputer lewat pemanfaatan kekuatan pencarian melalui banyak percobaan dan bisa memperoleh pengalaman maksimal melalui ribuan-ribuan simulasi. Selanjutnya, kita masuk ke metode Q-learning. Nah, Q-learning ini adalah suatu algoritma yang berbasis nilai. Di sini dijelaskan bahwa berbasis nilai ini untuk melatih fungsi. Nah, nilai untuk mempelajari status mana yang lebih bernilai dan mengambil tindakan. Selanjutnya itu bebas model, yaitu fungsinya untuk transisi dan penghargaan untuk memperkirakan kebijakan optimal dan membuat model. Selanjutnya, tidak mengikuti kebijakan. Nah, di sini dijelaskan juga dalam of policy, algoritma mengevaluasi dan memperbarui kebijakan yang berbeda dari kebijakan yang digunakan untuk mengambil tindakan. Nah, di sini Q berarti kualitas. Kualitas menunjukkan seberapa berharganya tindakan tersebut dalam memaksimalkan imbalan di masa mendatang. Nah, di sini ada istilah-istilah penting dalam Q-learning ini. Di sini ada negara yang dimana posisi agen saat di lingkungan, ada tindakan yaitu langkah-langkahnya, terus ada hadiah atau reward, terus episode yang dimana akhir dari tahap akhir dari tahap di mana agen tidak dapat membuat tindakan baru, terus di sini adalah rumus nilai Q yang optimal untuk melakukan tindakan, terus di sini juga untuk estimasi terkini, terus ada table Q, agen mengelola table Q, terus perbedaan temporal yang digunakan untuk memperkirakan nilai yang diharapkan. Next, kita akan masuk ke cara kerja Q-learning beserta contoh dan penjelasannya. Nah, di sini saya mengambil gambar atau GIF lah karena bergerak. Sini eh, kita sebut saja ini danau beku, gambar danau beku. Nah, dalam lingkungan ini agen yaitu karakternya itu harus menyeberangi danau beku dari awal hingga ke tujuan tanpa jatuh ke dalam lubang. Nah, strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengambil jalur terpendek. Di sini ada meja Q, meja si agen, untuk menggunakan table Q untuk mengambil tindakan terbaik berdasarkan imbalan yang diharapkan untuk setiap status dalam lingkungan. Dengan kata sederhana, table Q adalah struktur data dari serangkaian tindakan dan status. Dan kami menggunakan juga algoritma Q-learning untuk memperbarui nilai dalam table. Sebelum kita mengerjakan contoh soal tadi, kita harus tahu dulu algoritma pembelajaran Q atau Q-learning itu kayak gimana. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan inisiasi Q-table-nya dulu. Setelah itu dia akan masuk untuk choose an action, yaitu memilih aksi. Dia apakah akan berbelok ke kanan kah, ke kiri, ke atas, bawah, dan lain-lainnya.
Terus setelah itu algoritmanya akan membaca perform action. Jadi dia bisa memilih mau ke bawah, ke atas. Setelah itu measure reward. Nah, di sini untuk pengambilan hadiah maupun penalti yang dimana agen tersebut setiap setiap aksi yang dia lakukan akan mendapat hadiah ataupun penalti. Setelah itu akan masuk ke update Qtable yang dimana Qtable tersebut akan terbaharui sesuai dengan apa yang agen lakukan. Nah, di sini update Qtable akan mengulang kembali ke choose an action yang dimana akan melakukan perulangan, yaitu iterasi sampai mendapatkan Qtable yang benar. Nah, fungsi Q yang di situ kita menggunakan persamaan Bellman yang dimana mengambil status dan tindakan sebagai input. Nah, di sini kita pertama-tama inisiasi Qtable-nya seperti pada gambar 4 ke atas, 4 ke bawah. Di sini kita akan pada contoh ada karakter yang bergerak ke atas, ke bawah, kiri dan kanan dan kemungkinan tindakan yang ada 4 status bisa saja dia melakukan tindakan mulai, diam, jalur yang salah serta tindakan yang membuat agen tersebut berakhir. Nah, untuk mempertimbangkan jalur yang salah atau jatuh ke dalam lubang, kita akan menginisiasi tabel Q dengan nilai 0. Nah, memilih tindakan langkah kedua cukup sederhana pada awalnya. Agen akan memilih untuk mengambil tindakan acak dan pada putaran kedua ia akan menggunakan Q-table yang diperbarui untuk memilih tindakan. Jadi maksudnya itu untuk tindakan paling pertama itu agen itu random cara geraknya, dia bisa ke bawah, atas atau gimana. Nah, untuk langkah keduanya dia bakal ngikutin Q-table karena dia sudah trial dan error atau bisa dibilang dia udah pelajari sendiri lah bagaimana tracknya. Nah, setelah memilih tindakan, maka akan terjadi perulangan di beberapa kali hingga putaran pelatihan berhenti. Tindakan dan status pertama dipilih menggunakan table Q dalam kasus kami. Semua nilai table Q adalah nol. Nah, agen akan bergerak ke bawah dan memperbarui table Q dan menggunakan persamaan Bellman pada setiap gerakannya. Awalnya agen akan berada dalam mode eksplorasi dan memilih tindakan acak, yaitu langkah pertama itu. Dan strategi epsilon greedy yang dimana metode sederhana untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi agen akan bergerak secara bebas untuk yang pertama kalinya. Setelah itu dia akan mulai membaca Qtable yang dimana tracknya yang benar, begitu. Dia dapat rewardnya di mana. Nah, dalam contoh pada gambar yang danau beku ini, agen itu tidak menyadari lingkungannya. Jadi, dia mengambil tindakan acak, yaitu kalau di gambar itu dia bergerak ke bawah untuk memulai. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas, table Q diperbarui menggunakan persamaan Bellman untuk mengukur imbalan. Nah, untuk mengukur imbalan setelah mengambil tindakan, kami akan mengukur hasil dengan imbalannya. Hadiahnya untuk mencapai tujuan itu adalah satu, dan hadiah karena pengambil jalan yang salah itu adalah nol, atau bisa juga jatuh ke dalam lubang lah contohnya. Dan hadiah untuk diam atau bergerak di danau beku juga nol, yang dimana start di sini ada pilihan panahnya kanan, kiri, atas, bawah. Nah, untuk yang ke bawah itu kita dapat satu karena agen emang bisa melalui trek jalanan tersebut. Nah, setelah hal itu, fungsi fungsi Q ini menggunakan persamaan. Persamaan ini menggunakan nilai Q yang diestimasikan dan dari episode-episode sebelumnya. Jadi episode itu seperti yang saya katakan setiap setiap agen
yang sudah menemui jalannya akan tidak bisa mengulangi treknya kembali karena hal itu mem- hal itu akan mengalami looping. Jadi di sini kita menggunakan persamaan agar mendapat trek yang lebih dekat. Nah, proses ini diulang berapa kali hingga tabel Q diperbarui dan fungsi nilai Q dapat dimaksimalkan. Pada awalnya, agen akan menjelajahi lingkungan untuk memperbarui tabel Q. Dan ketika tabel Q sudah siap, agen akan mulai memanfaatkannya dan mulai mengambil keputusan yang lebih baik, yang di mana agen tersebut akan memilih jalan yang lebih pendek atau rute yang paling-paling dekat begitu. Nah, dalam kasus yang tadi Danau Beku itu agen belajar mengambil jalur terpendek untuk mencapai tujuan dan menghindari melompat ke dalam lubang. Nah, masuk ke dalam kesimpulan, saya akan jelaskan kembali bahwa reinforcement learning adalah metode pembelajaran mesin di mana agen akan belajar mengambil keputusan dengan mencoba berbagai aksi di suatu lingkungan dan mendapatkan umpan balik berupa reward atau hadiah maupun hukuman untuk memaksimalkan total reward jangka panjang. Sedangkan Q-learning merupakan algoritma sederhana dari reinforcement learning yang bertujuan untuk menemukan strategi yang lebih optimal dengan menghitung nilai dari setiap pasangan state dan aksi Q value sehingga agen dapat memilih tindakan terbaik berdasarkan pengalaman tanpa perlu mengetahui bagaimana lingkungan bekerja secara detail. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Izin menutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.